Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Anugrah Rifai dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, akan menjelaskan mengenai materi pengembangan kinerja pegawai. Materi pembahasan kita kali ini yaitu ada pengertian pengembangan karir, alasan mengapa pengembangan karir penting, aspek pengembangan karir, bentuk-bentuk pengembangan karir, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, dan juga tahapan pada proses pengembangan karir. Yang pertama ada pengertian pengembangan karir. Menurut Komang, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Menurut Samsudin, pengembangan karir atau career development adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah diterapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Leibovitz, it's not a one-shot training program or career planning workshop. Rather, it is an ongoing, organized, and formalized effort that recognizes people as a vital organizational resources. Secara umum, pengembangan karir adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk dilakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua, alasan mengapa pengembangan karir itu penting. Alasan yang pertama, membantu dalam keputusan karir. Sistem pengembangan karir memberikan bantuan yang berguna kepada karyawan serta manajer dalam pengambil keputusan karir. Mereka mendapat kesempatan untuk menilai keterampilan dan kompetensi mereka serta mengetahui tujuan dan aspirasi masa depan mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk jalur karir yang ingin dicapai. Lalu alasan yang kedua, penggunaan keterampilan karyawan yang lebih baik. Sistem pengembangan karir membantu organisasi dalam memanfaatkan keterampilan karyawan yang lebih baik. Karena manajer mengetahui keterampilan dan kompetisi karyawan mereka, menempatkan karyawan pada pekerjaan di mana karyawan akan dapat menghasilkan output yang maksimal. Alasan yang ketiga yaitu karyawan lebih memahami diri. Dengan berbagai macam program pengembangan karir yang ada, karyawan akan menjadi lebih kenal dengan diri mereka sendiri. Mereka akan menemukan kemampuan mereka yang bisa saja selama ini belum ditemukan. Dengan kata lain, karyawan dapat menemukan passionnya. Kemudian yang keempat ada partisipasi karyawan meningkat. Dengan meningkatnya pengembangan karir, maka partisipasi karyawan dapat meningkat karena karyawan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dampak selanjutnya adalah karyawan akan merasa terlibat dan berkontribusi terhadap perusahaan, di mana nantinya loyalitas mereka juga akan meningkat. Alasan yang kelima, jaminan kesejahteraan. Memberikan suatu program pengembangan karir adalah bentuk jaminan kesejahteraan atau benefit yang amat penting bagi karyawan. Terjaminnya kesejahteraan hidup akan membuat karyawan lebih loyal dalam bekerja. Lalu yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mendapatkan pengembangan karir tentu menjadi asumsi diri bagi seorang karyawan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri ini akan sangat penting untuk karyawan agar mampu bersaing dengan pengembangan global. Selanjutnya ada aspek perencanaan karir. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber daya dan sumber-sumber yang dimiliki. Lalu yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Lalu yang ketiga, ada penalaran yang realistis
yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang dan atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan karir. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengembangan karir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Lalu yang ketiga, mutasi. Mutasi di sini maksudnya adalah bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Istilah mutasi sendiri atau yang dalam beberapa literatur disebut sebagai pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain tingkatnya, tidak lebih tinggi atau lebih rendah yang tingkatnya sama dalam rencana gaji. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir ada 9. Yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Yang kedua, personalia pegawai. Yang ketiga, faktor eksternal. Yang keempat, politik dalam organisasi. Lalu yang kelima, sistem penghargaan. Yang keenam, jumlah pegawai. Yang ketujuh, ukuran organisasi. Yang kedelapan, kultur organisasi. Dan yang kesembilan, tipe manajemen. Selanjutnya, tahapan pada proses pengembangan karir. Tahapan yang pertama di sini ada fase perencanaan. Fase ini meliputi upaya penyelarasan atau penyesuaian rancangan karir karyawan dengan karir perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, ada fase pengarahan. Di fase pengarahan ini, karyawan dibantu untuk menyusun arah karirnya agar menjadi lebih jelas. Caranya bisa dengan pengarahan melalui konseling atau pendekatan menggunakan pelayanan informasi. Tahapan yang ketiga atau fase yang ketiga adalah fase pengembangan. Fase ini merupakan cara karyawan dalam mewujudkan kreativitasnya dan inisiatifnya untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program pengembangan karir seperti mentoring, pelatihan, rotasi jabatan, dan program beasiswa. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai pengembangan karir pegawai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.